sungguh adik, mohon padamu. Sudah kubilang padamu guru kami sedang tidak ada. Adikku sayang, kau tidak mungkin tega melihat kakakmu ini menikahi orang yang kau makan. Ini kan perjodohan orang tua. Lagi pula kalau kau bisa menikah, bukankah ini juga hal baik? Di halaman belakang, kita juga ada orang yang koma. Kulihat kau cukup akrab dengannya. Kau! Apa yang kau ucapkan itu masuk akal? Ayahku yang mata duitan itu hanya ingin menjualku. Kumohon tolong kakak bukakan pintunya. Kakak, aku juga mohon padamu. Guru benar-benar tidak ada. Beliau sudah pergi sejak pagi. Tapi guru sudah melihat rasi bintang dan menghitungnya untukmu. Katanya kali ini adalah jurus sejati. Kosong. Jodoh sejati orang baik mana yang berupa orang koma? Penipu tua. Tapi kakak, guru tetap menyuruhku mengingatkanmu. Jangan lupa memberi aku puntur pada Raja Neraka di halaman belakang itu. Waktu Shenxi adalah waktu terbaik untuk aku puntur, kakak. Silakan. Kakek, dulu kita sudah sepakat, jika Guze sampai hari ini belum juga sadar, maka hak waris grupku harus diserahkan kepada Donglai. Apa yang terburu-buru? Azim masih dalam perawatan. Kakek juga sudah mencarikan jodoh untuk keberuntungannya. Tunggu sebentar lagi. Tunggu. Masa depan grupku tidak bisa diserahkan kepada orang koma, kan? Harus ada penjelasan untuk semuanya. Donglai, suruh orang menyiapkan dokumen pengalihan. Setelah upacara leluhur, aku akan menandatanganinya. Sayangku, aku datang. Panas membara. Ubi bakar. Memang harus dimakan selagi panas. Wajah mungil ini lumayan juga dan juga penghangat tubuh alami. Menikah dengan orang yang vegetatif seperti ini bukan masalah. Kenapa seperti berkerut keningnya? Aku cuma tidak tahu kamu otomatis penuh atau setengah otomatis. Kakak senior. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah ada reaksi? Aku juga tidak tahu siapa sebenarnya orang penting ini. Bahkan guru tidak berani mengabaikannya. Dia juga tidak ada kerabat yang menjenguknya. Yang datang itu, kalau tidak berpakaian serba hitam, ya serba putih. Seperti datang melayat saja. Melayat? Dia tidak mungkin sudah meninggal, kan? Masih panas kok. Ya sudah, jangan makan terus. Cepat lakukan akupunktur, biar aku juga bisa melihat. Aku akan membuatmu melihatnya sekarang. Mulai hari ini, seluruh grupku akhirnya jadi milikku. Aku ajari kamu cara yang kejam, orang yang vegetatif seperti ini. Memang harus ditusuk. Kamu bisakah lebih pelan sedikit? Bisakah kamu sedikit lebih lembut? Kalau tidak, ganti kaki saja untuk ditusuk. Ya ampun, suster, kamu luar biasa. Si Raja Iblis Hidup sudah sadar. Aku harus memberitahu guru, si Raja Iblis Hidup sudah sadar. Si Raja Iblis Hidup sudah sadar. Menurutmu, apa aku perlu menusukmu di tempat lain lagi? Lebih baik kau bunuh saja aku.
Kakek sangat senang. Kakek Tuan Muda sudah sadar. Apa yang kau katakan itu benar? Bagus sekali. Semoga para leluhur memberkati Aze untuk menghindari kemalangan. Para leluhur ada di atas. Semoga pewaris keluarga Guze mulai sekarang bebas dari bencana. Dan kedua, segera atur pernikahan Aze. Aku ingin kebahagiaan ini lebih besar lagi. Baik, Ayah. Semoga leluhur memberkatiku. Aku tidak boleh dibunuh oleh Raja Iblis hidup itu. Kalian berdua sedang apa? Nona Sulung, Tuan Besar meminta Anda pulang untuk acara pernikahan. Almanak mengatakan hari ini tidak baik untuk menikah. Bicarakan lain hari. Ini bukan keputusanmu. Bukankah kita pulang? Kenapa ke sini? Tuan Muda, Tuan Besar mengatur pernikahan keberuntungan. Hari ini Anda harus membawa pulang orangnya ke keluarga Gu. Tidak mau, pulang saja. Tuan Besar juga demi kebaikan Anda. Akhirnya menemukan yang cocok. Dijamin Anda tidak akan pernah jadi orang yang koma seumur hidup. Konyol, zaman apa ini masih saja percaya takhayul seperti itu. Tuan Besar sudah memberi perintah mati. Anda sudah naik kursi roda. Jangan lagi membuat masalah. Nona Sulung, sebentar lagi keluarga Gu akan datang mencarimu. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Kalau tidak, kami tidak bisa memberi penjelasan. Tolong. Gak mau. Kumohon selamatkan aku, bawa aku pergi. Demi aku yang membantumu sadar. Aku tahu kamu jadi vegetatif karena diracuni. Aku bisa membantumu. Tunggu! Suamiku, selain kamu, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kau berencana menculik mempelai wanita dengan kursi roda? Menculik mempelai wanita? Siapa yang bisa kau kalahkan? Oh. Kalau begitu lain kali saja. Tidak bisa. Kamu yang hadapi dulu. Sekarang bagaimana ini? Setiap kali bertemu denganmu selalu ada masalah. Cepat menyingkir, minggir. Minggir. Minggir, jangan halangi jalan. Cepat menyingkir. Tahan orang-orang di belakang. Pengantin wanita diculik, cepat tangkap dia kembali. Nanti kalau keluarga gue datang menjemputnya, Masalah akan besar. Tahan mereka! Ada apa ini? Yang membawa pengantin wanita kabur? Bukankah itu Tuan Muda? Diam dan jangan bergerak. Kau mengemudi secepat ini. Apa kau mau ikut Paralimpiade? Aku sarankan kau berpegangan erat. Kenapa? Karena kita akan menurun sebentar lagi. Lari, kenapa tidak lari? Naik kursi roda masih berani merebut pengantin? Kau duluan. Kau mau menabrak mati mereka dengan kursi roda ini? Apa kau bisa mengalahkan mereka? Pasti. Tidak ada pilihan, banyak sekali orang. Aku naik kursi roda tidak bisa melawan. Hanya bisa berdiri dulu. Sudahlah, coba saja nasib. Sanyin Jiao, Zusan. Tian Hui, seluruh tubuh. Tangan! Pukuli mereka. Wow, aku hebat sekali. Membuat si pincang bisa melompat. Apa mungkin aku memang tidak pincang? Apa mungkin aku memang hebat? Tunggu. Jarum ini, apa ada efek sampingnya? Oh, ini hanya untuk sementara mengembalikan kekuatan bertarungmu. Nanti efeknya hilang, kau akan pincang lagi. Tapi sekarang aku merasa panas sekali.
Gawat, 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 sepertinya salah titik. Ini pembangkit gairah. Tabib kecil, engkau begitu hebat. Bagaimana kalau tolong aku? Sadarlah. Bukankah kau yang bilang harus dimakan selagi panas? Maaf ya, jangan salahkan aku kejam. Balikin padaku, kau mencuri stroberiku. Balikin. Strawberry, bukankah itu menabrak lehermu? Wow, ada apa ini? Si pincang ini ternyata seorang petugas kebersihan. Bagaimana bisa? Pada usia 140 tahunmu, ada rezeki nomplok. Aku bisa hidup sampai lebih dari 140 tahun. Bukan begitu, karena pemindahan makam sekitar... Bisa dapat ganti rugi sekitar 300.000. Berikutnya. Penyakit apa? Apakah orang yang menghabiskan malam indah bersamaku kemarin bisa menua bersamaku? Tidak bisa. Stroberi yang kutanam untukmu, enak? Sebenarnya kamu mau apa? Maksudnya? Ramal aku. 5 elemenmu berbenturan dengan 8 aksara kelahirannya. Zodiaknya berbenturan dengan 5 inderamu. Garis kariermu berbenturan dengan garis kehidupannya. Garis nasibnya berbenturan dengan garis dahimu. Kalian tidak ada harapan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Lahir kembali di kehidupan selanjutnya saja. Baiklah, kalau begitu menikah dengan hantu saja. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu kemarin menusuk-nusukku dan mengacak-acakku. Kalau ada efek samping, bagaimana? Aku datang untuk minta penjelasan? Kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Kemarin jelas-jelas aku membantumu, kamu malah mau menipuku. Aku menipumu? Kemarin aku menemanimu tidur dan membersihkan. Kamu sudah lupa? Sepertinya tidak lupa. Kita berdua bersih tidak bersalah. Sebenarnya bagaimana caranya agar kamu melepaskanku? Aku tunjukkan jalan terang. Menikahlah denganku. Jangan coba-coba memaksakan kehendak padaku. Awas kau kalau tidak kuhabiskan. Apakah ini kalian belum pernah didatangi pembuat onar? Bagaimana caranya memukul seseorang tanpa harus bertanggung jawab secara hukum? Nikah saja dengannya. Kalau menikah, engkau akan jadi tamu utama. Kapan kau datang? Kakak senior, bagaimana bisa kau berpacaran dengan pasien? Hubungan dokter pasien tidak peduli. Tabib cilik ini benar juga. Kemarin, aku memaksamu menikah seperti ini. Bagaimana pandangan keluargamu? Para guru memanggilnya Raja Neraka yang hidup. Dilihat dari ini, dia bukan orang sembarangan. Seharusnya cukup untuk menghabisi Xiawensan. Apa sebenarnya tujuanmu?
Keluargaku juga mendesak untuk menikah. Apa untungnya bagiku menikahimu? Mengapa kau memberiku ini? Isi saja semaumu. Meski kau memberinya uang, dia juga tidak akan membelanjakannya. Aku punya ide untukmu. Ada toko kelontong di samping klinik kami. Kau beli saja toko kelontong itu. Biarkan dia makan sepuasnya. Ini pasti berhasil. Toko kelontong? Kenapa tidak mampu memberikannya? Toko kelontong terlalu tidak tulus. Menikahlah denganku karena kau suka makan. Food Court Beijing, itulah mas kawin yang kuberikan padamu. Sayang, ayo kita daftar pernikahan. Aku sudah menikah. Bolehkah aku bertanya, mengapa aku? Aku baru saja sembuh dari sakit parah. Aku butuh seorang dokter. Satu tusukan darimu sudah menyembuhkanku. Keahlian medismu luar biasa. Oh, kalau begitu karena aku sudah menikah. Sudah waktunya untuk melunasi hutang. Maksudmu, toko kelontong itu? Yang nenek katakan adalah memukulmu tidak melanggar hukum. Anak durhaka ya, anak durhaka. Ayah, apa ayah tidak punya kata lain? Pernikahan yang sudah kupilihkan baik-baik untukmu, tidak kau maulah. Kau malah memilih si pincang itu. Tidak bisa bicara begitu. Orang pincang itu setengah otomatis, orang lumpuh total otomatis. Aku masih bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Anak durhaka. Lihat, dia cuma bisa bilang itu. Ayah mertua, karena aku dan Mingxing sudah menikah secara hukum. Mohon restuilah kami. Merestui? Apa kau tahu siapa tunangan Xia Mingxing sebenarnya? Keluarga Xia kami hanya mendapat kesempatan naik derajat sekali dalam 1000 tahun. Cinta kalian berdua itu tidak ada gunanya. Ayahmu itu sedang berlatih kultivasi. Aku bilang dari pagi kenapa sudah muram, ternyata si pembawa sial sudah kembali. Kau yang muram, aku lihat kau akan celaka berdarah-darah. Ceh, mulut gagak siapa yang percaya? Aduh! Aduh, ini... Gigiku. Kau si pincang sialan, kau mencelakaiku. Kakiku tidak bisa digerakkan. Sudah kubilang kan, kau akan celaka berdarah-darah. Aduh, ayah. Xia Mingxing, tanpa restu orang tua dan perantara mak comblang, Pernikahan kalian yang kalian lakukan sendiri itu tidak sah. Ini masyarakat yang diatur hukum, surat nikah yang berlaku. Xia Mingxing adalah orang yang diincar kakekku. Berani-beraninya merebut orang dari keluargaku, apa kau tidak takut pendek umur? Keluargaku. Tetua keluargaku, apakah Anda kakek? Kakek tua ini bermain kotor sekali. Di usia senja begini masih saja memaksa orang. Takut? Kalau takut, cepat pergi. Kau masih bisa menyelamatkan nyawamu. Aturan keluargaku tidak memaksa orang. Xia Mingxing, sekarang juga kembali ke kamarmu dan merenung. Tunggu sampai keluargaku menjemputmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Karena aku sudah bernegosiasi dengan keluargaku, bahkan jika itu pernikahan hantu, kau harus pergi. Adapun kau, jika Jakarta kekurangan satu orang lumpuh, tidak akan ada yang peduli. Aku akan menggali lubang dan menguburmu, aku sendiri yang akan menggali. Jangan khawatir. Aku akan menguburmu dengan sangat rapi, agar kau tidak bisa keluar seumur hidupmu. Tangan! Karena bicara baik-baik tidak ada gunanya. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Kakek, ada seseorang yang tidak memberi hormat pada keluargaku. Anda harus datang sendiri. Kakek, kau benar-benar menganggap dirimu tuan muda keluargaku? Ayah mertua, apa kau tidak memberitahu adik ipar itu kalau aku bermarga? Ayah, jangan dengarkan dia mengoceh. Tidak pernah dengar kalau tuan muda keluargaku itu pengguna kursi roda?
Tidak percaya? Bisa dicoba. Tuan, orang keluarga Gu sudah datang. Tuanku! Akhirnya Anda tiba. Kakak saya sudah siap. Anda bisa membawanya kapan saja. Aduh, tuanku, Anda pasti lelah sekali. Oh. Kebetulan sekali, ada anak ini yang tidak tahu diri. Berani-beraninya mengaku sebagai tuan muda kita. Apakah Anda berkenan untuk menanganinya? Oh, menarik. Aku ingin tahu siapa yang berani mengaku tuan muda keluarga Gu kami. Kamu siapa sih? Kamu berani-beraninya mengaku sebagai tuan muda keluarga Gu kami? Dengar tidak? Si pincang sialan masih saja membantah. Ini adalah manajer baru keluarga Gu. Kepercayaan Tuan Gu. Orang kepercayaan atau malah ancaman besar? Kenapa aku belum pernah melihatnya sekalipun? Lancang! Kurasa kau sudah cukup lama hidup. Kau tidak mengenalku. Mengenalmu? Kau itu apa? Tuan muda keluarga Gu kami adalah kebanggaan surga. Mana mungkin dia duduk di kursi roda? Baiklah. Dari mana keluarga Gu menemukan sesuatu sepertimu ini? Kau berani memaki-makiku? Kau si pincang berani mengaku sebagai pewaris keluarga Gu? Sekarang juga aku akan menghajarmu sampai mati. Kalau mau tangkap saja aku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Nona besar sudah sadar. Lepasang. Kemarikan pegang dia. Hari ini aku harus menghajar si pincang sialan ini sampai mati. Siapa berani menyentuh cucu kandung keluarga Guku? Kakekku. Tuan. Ini... Tuan tolong ampuni saya. Si lumpuh ini, dia berpura-pura jadi tuan muda kita, itu sebabnya saya menghukumnya. Saya hanya... Berpura-pura? Oh, ini adalah cucu saya, cucu sah dari keluarga Gu. Kakek, meskipun kamu sangat kesepian, kamu tidak bisa mencari gadis semuda ini. Jika begini, reputasimu akan rusak. Kurang ajar, ini adalah menantu yang kucari untukmu. Hah? Dia bisa menikahimu? Bukankah kamu sudah merebut orangnya? Merebut istrimu sendiri di hari pernikahanmu. Kamu sungguh hebat. Menantu yang baik. Sebelumnya saya tidak mengenali orang penting. Tuan yang terhormat, jangan pedulikan kesalahan orang rendah. Kakak ipar, sudah kubilang kamu dan kakakku memang pasangan yang serasi, bukan? Adik ipar, saya tidak tahu apakah orang lumpuh kecil dari Jing City seperti saya. Apa aku pantas menggali lubang dan menguburmu? Xiaozi. Aturan keluarga Gu berbuat baiklah pada orang lain, apa kau lupa? Besan, karena kedua anak muda ini sudah menikah, maka mahar yang harus diberikan kepada keluarga Xia kalian, aku tidak akan mengurangi sedikit pun. Tuan besar Gu sungguh berhati mulia. Keluarga Gu adalah keluarga yang sangat kaya. Tidak. Aturan keluarga Guku, berbuat baiklah pada orang lain. Tapi kalimat selanjutnya, balas dendam harus ditepati. Ayah mertua? Usia Anda sudah tua, tidak kuat menghadapi masalah, jadi aku tidak akan mengubur kalian semua. Kau saja yang bertanggung jawab untuk menggalinya. Bukan. Ayo, tangkap mereka. Ayah, kakak, aduh, aku salah, jangan tangkap aku. Aku salah. No. Kakek, Anda pergi dulu. Ada hal yang ingin kubicarakan dengan cucu. Aduh, pengantin baru sudah banyak sekali bisik-bisik, ya. Bicarakan kapan kakek bisa menggendong Cicit. Bukan. Baiklah, jalan. Kakek. Iya. Pertama, aku tidak akan menipumu dengan pernikahan ini. Kedua, aku tidak akan mengkhianati pernikahanmu. Terakhir, kita tidak bisa bercerai. Kenapa? Karena kakek menyukaimu, kakek memilihmu menjadi cucu menantunya. Jadi kamu hanya bisa menjadi cucu menantu keluarga Gu. Lagi pula jika kamu bukan pilihan keluarga Gu, ayahmu yang brengsek itu pasti tidak akan melepaskanmu.
Pilih aku akan melindungimu. Lalu kamu butuh aku melakukan apa untukmu? Hanya untuk membuat kakek senang? Setiap orang di sekitarku punya niat tersembunyi. Aku sama sekali tidak percaya. Dan kamu tidak seperti mereka. Kamu tidak punya kepentingan pribadi denganku. Kalau begitu, apa yang akan kau jadikan transaksi denganku? Akan kuberi lagi satu kota kuliner. Kota kuliner terlalu murah, tidak cocok dengan statusmu. Membuatmu berkuasa atas ayah dan adikmu. Kau sungguh menjijikkan. Baik, aku akan bekerja sama menjadi istri yang berkualitas. Kalau begitu, aku juga akan bekerja sama menjadi suami yang baik. Tapi, aku punya 3 perjanjian. Katakan. Pertama, kau tidak boleh mengincar tubuhku. Kedua, kau tidak boleh terlalu ikut campur dalam kehidupan pribadiku. Terakhir, sebelum semua rencana dilaksanakan, kau harus memberitahuku dulu. Kalau tidak, kubunuh saja kau. Kenapa isinya cuma syarat yang membatasi diriku? Kau juga boleh mengajukan syarat kok. Walau Bang itu jelas aku hanya punya satu syarat. Jangan mengajukan syarat di depanku. Apa maksudmu? Istri yang kurebut ini tak akan kubiarkan kau mendikteku. Wah. Begitu megah, rumah tuan muda ini memang mahal sekali. Mahal. Kenapa? Bukankah kamu nyonya rumah di sini? Tentu saja menikahimu harga diriku jadi ikut naik loh. Rumah semewah ini tidak ada pelayan. Ada pelayan, tapi harus berpura-pura harmonis di depan mereka. Baiklah. Ayo. Guze, kau sudah kembali? Cepat Paman lihat. Ini. Kenapa masih duduk di kursi roda? Paman sudah lama tidak bertemu. Karena sudah lama jadi sayuran, jadi tidak bisa jalan. Ini adalah istriku yang kubawa pulang, Xiamingsing. Bagus. Paman akan menuangkan teh untuk kalian. Aduh. Ini, Guze, maafkan Paman. Paman tidak pegang erat, sungguh tidak sengaja. Kau tidak kepanasan, kan? Paman, tidak apa-apa. Kakiku ini tidak ada rasa. Paman kecil, bagaimana kalau kau tusuk dia dengan ini saja? Semua cairanmu itu membuatnya terlihat seperti mengompol. Sama sekali tidak bagus. Menantu keponakan kau, apa maksudmu? Ayolah, dia memang lumpuh. Aku jamin dengan kehormatanku. Tapi Guze tidak memberitahumu? Akulah yang membuatnya bisa bangun, aku yang membangunkannya. Bagus. Xiaoze, kakekmu sungguh mencarikanmu istri yang baik ya. Kakak Aza! Kau akhirnya kembali. Kenapa ada serangan mendadak? Xiaoze, akhir-akhir ini aku dan Paman Liumu sedang membicarakan kerjasama. Yin kebetulan akan tinggal sebentar di rumah. Kupikir akan lebih ramai jika banyak anak muda di rumah. Begini, aku akan menemui kakekmu dulu. Kalian anak muda, ngobrol saja. Aze, kakak? Kakak Aza. Kak. Sayang, apakah kau menyelamatkan hidupnya di kehidupan sebelumnya? Dia memberi... Suamiku dia, kau menyelamatkan hidupnya di kehidupan sebelumnya ya? Dia memberi hormat sebesar itu padamu? Tidak kenal. Oh. Kalau begitu bangunlah di bawah dingin. Kau adalah wanita yang datang untuk membawa keberuntungan bagi kakak Aza, kan? Kira-kira seperti itu. Tapi, menikah terdengar jauh lebih baik daripada membawa keberuntungan. Siapa yang peduli apa itu terdengar bagus atau tidak? Keluarga kecil dan terbuang sepertimu, apa yang bisa kau berikan pada kakak Aza? Tidak seperti keluarga Liu kami, besar dan kaya. Akulah yang pantas untuknya. Bukan kau. Dialah yang pantas untukku. Kau pikir aku butuh apa darinya? Istriku hanya perlu meminta. Aku bisa memberikan segalanya.
Hmm? Hmm? Kenapa menempel di wajahku? Sayang sekali, warna ini edisi terbatas. Harganya beberapa ribu. Kau bahkan bisa tahu itu. Tentu saja, aku sudah lama menelitinya. Kalau bukan karena lipstik ini, harganya sebanding dengan beberapa kali makan malam hidangan laut, aku tidak akan rela membelinya. Oke, kamu juga mudah dipelihara. Apa yang kamu tahu? Lipstik ini seharusnya diberikan oleh pacar. Apa kamu punya pacar? Kamu sudah menikah, jangan mengincar yang lain. Kamu juga tidak pernah memberitahuku kalau kamu punya adik perempuan yang baik, ya? Perebutan kekuasaan keluarga kalian yang sangat berkuasa ini perlu uang tambahan. Baiklah, aku punya hutan di pegunungan Singan Raya. Besok akan langsung dialihkan atas namamu. Siapa yang mau hutanmu itu? Kau pikir aku sedang bermain apa denganmu? We Bear Bears. Hutan milikku ini, di musim panas ada jamur matsutake, di musim gugur ada hazelnut. Semua adalah hasil hutan yang enak dan sangat bergizi. Bos, kecuali tubuhku, aku bisa menyetujui apapun yang kau minta. Bos, aku bisa mengabulkan apa saja, kecuali soal fisik. Tapi paman kecilmu itu juga cukup sinis. Mana ada yang menguji keponakannya sendiri? Apakah benar-benar lumpuh? Dulu kedua orang tuaku meninggal karena kecelakaan mobil. Aku selalu curiga itu perbuatannya. Tapi tidak ada bukti. Kalau begitu, keadaan vegetatifmu itu juga perbuatan paman kecilmu? Dia ingin mewarisi Gukop, jadi aku adalah satu-satunya penghalang baginya. Pertengkaran bangsawan seperti kalian ini memang sedikit. Terlalu hardcore. Siapa yang menyuruhmu masuk? Kakak Azeh. Kau baru saja pulih dari sakit parah, aku membuat teh ginseng untukmu. Apalagi yang kau masukkan ke dalam cangkir ini? Liu Yinyin, apa kau tidak takut istriku memergoki kita? Kakak Azeh! Kakak Azeh, kau... Hanya secangkir teh ginseng, kenapa sungkan? Tidak ada yang minum? Aku yang akan minum. Keluarkan. Keluarkan. Tidak enak, pahit. Ini yang kusiapkan untuk kakak Azeh. Kenapa kau minum? Aku datang tepat waktu, kan? Kenapa engkau keluar? Aku keluar untuk tidur denganmu. Bagaimana bisa kau tidur dengan kakak Azeh? Wanita ini aneh sekali. Aku tidak tidur dengan suamiku. Apa aku harus tidur denganmu? Kau tahu apa yang kau minum? Kau mau minum? Akan kusenduki untukmu. Jalan! Tertelan! Pergi! Jika ada lain kali, keluarga Liu pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sakit sekali. Xiamingsing, sadarlah. Guze, aku kepanasan, tolong aku. Biarkan saja, makan selagi panas. Dasar gadis rakus, makan apa saja itu cuma akan mencelakakanmu.
Dasar pria brengsek, habis makan langsung kabur. Tidak ada yang beres. Aku mengecewakanmu. Si pria brengsek itu kembali. No? Ini apa? Coba kau tarik. Lipstick. Aku tidak terlalu mengerti semua ini. Aku suruh bawahanku yang menyiapkannya. Katanya semua ini edisi terbatas. Tidak perlu ditutupi. Aku akan bertanggung jawab padamu. Ke kemarin malam. Sebenarnya aku juga bertanggung jawab. Tentu saja kau harus bertanggung jawab. Di ranjang ini selain kau, tidak ada wanita lain yang pernah tidur. Kakek juga bilang, karena pernikahannya tidak jadi waktu itu, dan kau sudah lama menjadi anggota keluarga Gu. Kita perlu mengadakan resepsi pernikahan. Biar sanak saudaranya tahu. Dia punya cucu menantu yang sangat menyenangkan ini. Akhirnya bisa ketemu kamu. Lihat, sekarang barang dari Haixi ke Jingxi. Semuanya nggak gampang. Nanti tolong sering-sering bantu kami ya. Betul sekali. Bos. Aku sudah menikah. Ayo. Tuan Gu sepertinya sangat mencintai Nyonya ya. Hari ini kembali ke rumah orang tua, mengurus sedikit masalah, laporan selesai. Malam nanti saya bisa menjemputmu pulang. Masalah barang gampang diurus. Saya minta kalian berdua menanyakan sesuatu. Bagaimana hasilnya? Guys, dahsyat dia petunjuknya. Anda memang pernah menghubungi Haixi. Tapi orang yang Anda cari masih belum ada jejaknya. Anda sabar sebentar lagi. Iya. Kalian berdua silakan. Saya pergi ke toilet dulu. Bagus, Xiamingxing kembali ke rumah orang tua, malah kembali ke klub malam. Lihat saja, akan ku tangkap basah. Tidak ada kursi roda, bukankah ini akan ketahuan? Zhou Yu masukkan kursi roda. Baik. Sosok yang berkelebat itu kok mirip Guze ya? Tidak mungkin di sini bisa membicarakan bisnis serius apa. Nasi campur saya mana? Oh, ternyata lumayan polos ya. Sudah datang, kenapa tidak masuk? Ayo. Ketahuan. Cepatnya kamu lari. Tolong! Xiamingxing. Bajingan, lepaskan aku! Bukankah kamu memang jualan? Ini uangku. Kamu siapa sih anjing? Beraninya memukulku. Beraninya kamu sentuh istriku. Apa kamu tahu aku siapa? Beraninya kamu mengancamku? Apa kamu tahu aku siapa? Sebelum membunuhnya, beritahu dia nama keluarga kuku. Biarkan dia mati dengan jelas. Kamu... Guze, kamu membuatku sangat takut. Berani-beraninya kamu datang ke tempat seperti ini lagi. Sudah kubilangkan supaya kamu bersikap baik. Aku hanya ingin makan semangkuk nasi babi kecap kok. Mereka bilang, nasi babi kecap di klubmu ini sangat terkenal. Nasi babi kecap? Oh. Ini. Apakah nasi babi kecap ini seenak itu? Enak, sangat enak. Kalian semua pesan semangkuk, aku yang traktir. Tidak. Sayang sekali, ini klub malam, bukan tempat yang pantas didatangi orang baik-baik. Begitu bos, untuk mengubah klub ini menjadi restoran. Restoran itu akan atas nama Nyonya. Klubnya tidak akan dibuka lagi. Jika kamu tidak suka klub malam kita, buat saja restoran. Guze, apa aku mendapatkan properti lagi? Semua propertiku milikmu.
Asalkan kamu suka. Kak Guze, kenapa kalian jalan-jalan tidak mengajakku sih? Aku... Ada apa? Apa dia membuatmu jijik? Kuza, apa Syah hamil? Ada apa? Sakit? Sakit. Menurutku kamu yang sakit. Apa Syah hamil? Hamil? Besok langsung pergi ke rumah sakit untuk periksa. Akhirnya bisa menggendong Cicit. Jika benar dia hamil, umumkan saja di pesta. Keluarga Gu kita akan punya pewaris. Amel. Syamingsing si jalang itu. Selama kakek membencinya, aku masih punya kesempatan. Kamu masih tidak enak badan? Apa kamu hamil? Aku hanya terlalu banyak makan. Jangan menyebarkan rumor bohong tentangku. Kakek juga ingin mengumumkan kabar baik ini di pesta pernikahan. Sepertinya aku harus berusaha keras. Jarumku mana, Guze? Aku akan menusukmu loh. Wah, selamat Tuan Besar. Betul, Tuan Besar. Semoga pengantin baru segera memberi keturunan untuk keluarga Gu. Betul sekali. Tuan Bu, wah pesan Anda harus minum beberapa gelas lagi ya. Oh iya, ngomong-ngomong, di mana Mingsing? Sudah beberapa hari tidak melihatnya. Oh, begini, keluarga kami punya aturan. Sebelum menikah, pengantin pria dan wanita tidak boleh bertemu. Sekarang mungkin dia ada di atas. Sudah seharusnya. Kakek! Ada yang ingin kubicarakan. Siapa suruh keluarga kalian punya aturan pengantin pria dan wanita tidak boleh bertemu sebelum menikah? Makan sedikit saja. Kalau makan banyak, kamu sakit lagi nanti. Aduh, kejadian yang terakhir itu murni kecelakaan. Ngomong-ngomong, kamu sudah lihat kejutan yang kusiapkan untukmu? Sudah, aku tidak bisa berjalan di antara bunga-bunga, jadi kau mengubah kursi rodaku menjadi kursi bunga. Suka? Suka. Kalau begitu suka aku. Apa katamu? Tolong, kau siapa? Jangan mendekat. Syamingsing, ada apa denganmu? Kau siapa? Lepaskan aku, tolong aku. Syamingsing, bicara. Sebenarnya kau siapa? Tolong aku. Ketika suamimu datang dengan kursi roda, dia hanya akan melihat kau dan orang lain sedang bermesraan. Sialan, kau berani menyentuh wanitaku. Kau tidak terluka kan? Kau tidak pincang lagi? Cinta, kekuatan cinta. Apa aku terlalu lunak padamu? Situasinya mendesak. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lain kali. Saat aku menusuk jarum terakhir kali, aku menyadari bahwa kakimu sama sekali tidak ada masalah. Jangan marah. Aku terpaksa. Jika ada lain kali, aku benar-benar akan membuatmu pincang. Kalau begitu, aku akan menemanimu kembali mengambil kursi roda, sekalian memberitahu semua orang. Ada penjahat di perjamuan ini. Jangan terburu-buru. Apa kau tidak ingin tahu siapa yang menyakitimu? Yinyin. Jika engkau berbohong, keluarga Gu dan Liu bisa-bisa akan bermusuhan. Kakek, aku tidak berbohong. Aku benar-benar melihat Syamingsing bermesraan dengan orang lain di kamar. Kakek, percayalah padaku. Hari ini, aku pasti akan membuatmu melihat wajah asli Syamingsing. Kenapa Kak Ezi belum datang? Jangan menunggunya dulu, kursi rodanya pasti lebih lambat dari kita. Cepat buka pintunya, jangan sampai pria selingkuhan yang kau sebutkan itu kabur.
Kenapa kalian datang? Tentu saja kami datang untuk memergokimu berselingkuh. Dasar anak durhaka, beraninya berbuat lancang di pesta pernikahanmu sendiri. Jika sampai mencoreng nama baik keluarga Xia, akan kuhajar kau sampai mati. Pria selingkuhan yang mana yang ingin kalian pergoki? Kakek lihat Xia Mingxing, dia jelas-jelas menyembunyikan sesuatu. Xia, kamu bagaimana bisa kamu? Kakek, aku tidak. Aku tidak ingin kalian masuk adalah... Dasar wanita jalang, minggir! Siapa yang memberimu keberanian? Berani memukul istriku? Ini kenapa bisa kamu? Oh, Aze, ini tidak mungkin. Aku... Tutup mulutmu! Suamiku, dia memukulku. Dia bahkan di hari terpenting dalam hidupku ini menuduhku selingkuh. Sebenarnya aku sih tidak peduli. Lagi pula di lingkungan ini aku sudah menjadi anak buangan keluarga. Tapi dia memukul wajah keluargaku loh. Kakek sudah tua, paman kecil juga masih harus punya reputasi kan? Yang terpenting adalah kamu, suamiku, bagaimana dia bisa menuduhmu, membuatmu jadi korban perselingkuhan. Sudah keterlaluan. Jadi Nona Liu, apa engkau tidak akan memberiku penjelasan? Bukan begitu, Kak Aze. Aku mungkin salah lihat. Kakek, aku khawatir Kak Aze ditipu. Aku tidak berniat jahat. Xiaoze, kita masih harus menghormati keluarga Liu. Baiklah, aku anggap penggerebekan ini hanyalah bumbu-bumbu kehidupan untuk kita suami istri. Namun istriku dipukul tanpa alasan yang jelas. Aturan keluarga Gu, dendam harus dibalas. Kakak Aze! Jangan panggil aku Kakak Z. Ayo, tahan dia! Siap! Bukan! Engkau menampar istriku. Aku akan membuatmu membalasnya 10 kali lipat. Kakek! Kakek, ini semua salah paham. Aku benar-benar tahu aku salah. Aduh, Nona Liu, kalian anak muda kalau membuat kesalahan harus menerima hukuman. Menantu keluarga Gu kami juga tidak bisa dihina begitu saja. Kak Mingxing, bukan kakak ipar, kakak ipar. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku ya. Hei, berhenti! Suamiku, keluargaku adalah yang teratas di ibu kota. Jika tersebar berita memukul seorang gadis, pasti akan dicela orang. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Lebih baik biarkan aku yang melakukannya. Aku hanya seorang wanita. Aku tidak takut dimarahi. Sakit sekali. Kenapa kulit mukamu setebal ini? Aku bahkan belum berteriak kesakitan. Kulit mukamu tebal, tentu saja tidak akan... Baiklah, baiklah. Karena ini hanya salah paham, lupakan saja. Sudah tidak pagi lagi. Cepat turun, jangan sampai terlambat. Ayo. Jangan pergi. Hah? Kurang 8 lagi. Hah? Paman kecil, apakah keramaian hari ini sudah memuaskanmu? Kenapa? Buze, apa kau menyalahkanku karena membiarkan Liu Yinyin tinggal di keluargaku? Mana mungkin. Paman kecil juga tidak tahu kalau banyak orang jahat. Bukan begitu? Pernikahan akan segera dimulai. Kau pergi ganti baju dulu. Keponakan iparku ini memang punya beberapa cara. Siapa bilang tidak? Untuk keluarga Liu, aku akan memberinya penjelasan. Hanya keluarga Liu, bukan masalah besar. Itu karena Liu Yinyin sendiri yang tidak punya kemampuan. Xia Mingxing menikah denganku, dia adalah istriku. Menamparnya sama saja dengan menamparku. Bukan begitu, paman kecil? Hei. Buze, kau benar-benar mirip sekali dengan ayah. Tapi terlalu impulsif. Bisa hilang. Aku baru saja kembali dari ambang kematian, dan Raja Neraka pun tidak mau menerimaku. Aku punya koneksi baik dengannya. Atau jangan-jangan Paman akan memaksaku turun? Astaga, anak ini. Omong kosong apa yang kau katakan. Siapa bilang tidak?
Selama bertahun-tahun ini, Paman sangat menyayangiku. Hari ini aku punya kejutan untuk Paman. Bisa dibilang pasangan serasi, hanya saja tuan muda keluarga Gu lumpuh. Kalau tidak lumpuh juga tidak akan jatuh ke tangan keluarga Xia. Xia Wenshan benar-benar beruntung bisa berbesanan dengan keluarga Gu. Xia Mingxing, kalau aku benar-benar lumpuh, bagaimana denganmu? Aku akan membantumu menyembuhkannya. Bagaimana kalau tidak bisa disembuhkan? Pertama, aku akan menyembuhkannya. Kedua, kau juga tidak benar-benar lumpuh. Dan saat kau menikah denganku, aku juga tidak tahu kau hanya pura-pura lumpuh. Sudah, jangan banyak ngomong lagi. Kalau kau terus bicara, nanti setelah aku tua, aku akan mendorongmu ke alun-alun, menyuruhmu melihat aku dan kakek-kakek lain menari di sana. Kutu. Suamiku. Itu, dia terlalu bersemangat di pernikahan pertamanya. Dia bangkit dari kematian. Bukan begitu, tapi bagaimanapun juga aku belajar kedokteran, aku mengerti. Aku juga tidak akan menikah untuk kedua kalinya. Kamu kenapa sih paman kecil sedang melihat di bawah? Hahaha. Tentu saja saat menikah harus berdiri. Dia berdiri. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menghadiri pernikahanku dengan Xia Mingxing. Kakek, istri yang kau carikan untukku ini benar-benar luar biasa. Ate, kamu, kakimu. Tentu saja istriku yang menyembuhkannya. Hadirin sekalian, malam pengantin itu singkat. Aku tidak akan menemani kalian lagi. Silakan. Hadirin sekalian, hari ini cucuku berbahagia dan aku akan mengumumkan kabar baik lainnya. Mulai bulan depan, perusahaanku akan resmi berpindah tangan. Diwariskan oleh cucuku. Malam pengantin membunuh suami sendiri. Sebelum malam pertama, mari kita bereskan masalah lama. Apa kau ingat 3 kesepakatan kita sebelumnya? Ingat sih, tapi bukankah tak ada yang kau patuhi? Kau masih berani bicara? Sebentar pincang, sebentar tidak. Sudah kubilang, kalau ada rencana harus memberitahuku dulu. Sudah berapa kali kau membohongiku? Kenapa ketawa? Kau percaya tidak aku akan menusukmu sampai mati? Aku hanya tidak ingin membohongimu. Aku tidak ingin kau menikah dengan pria pincang. Xia Mingxing bukan pengantin yang dinikahkan untuk membawa keberuntungan bagiku. Bukan juga bidak catur untuk pertukaran kekuasaan dengan keluarga Xia. Dia adalah orang yang sangat kucintai, Guze. Kau sudah jadi istriku. Bisakah nanti jangan menusukku terus? Apa kau mencintaiku? Tidak jelas ya. Xia Mingxing, malam pertama ini seriuslah sedikit. Aku tahu hatimu gelisah, tapi orang yang sudah kutentukan, bahkan nyawaku bisa kuberikan padanya. Jangan bohongi aku. Apa rencanamu selanjutnya? Kau harus memberitahuku dulu. Rencanaku sekarang adalah membangun karier dan meladeni paman kecil. Dan meladeni istriku. Kenapa kau menusuk lagi? Aduh, terkena guanyuan ini untuk meningkatkan kejantanan.
Apa tubuhku terlihat sangat lemah di matamu? Kenapa setiap kali selalu... Bukan begitu. Tunggu sebentar. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Pokoknya kau yang akan menderita. Aku sekarang sangat panas. Sangat panas. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, maka nggak lagi panas. Sudah jam berapa? Kamu bukannya harus berangkat kerja? Telat. Aku berangkat duluan ya. Nanti siang aku jemput untuk makan. Kamu lupa bawa apa? Tidak, aku juga mau mencium balik. Apa kamu gila? Om, ayahku akan mengirimku ke rumah sakit jiwa agar Guze tidak marah lagi. Om, kumohon padamu selamatkan aku. Yin, yang kau sakiti itu Guze. Percuma minta tolong padaku. Om, aku mohon tolong aku. Aku benar-benar tidak bisa masuk rumah sakit jiwa. Bukankah kita sudah sepakat jika aku menikah dengan Guze, aku bisa membantumu merebut hak waris keluargaku? Beri aku satu kesempatan lagi. Diberi kesempatan pun, kau tidak berguna. Manusia harus membayar akibat dari kesalahannya, patuh saja. Tinggal baik-baik di rumah sakit jiwa. Nanti kalau Guze sudah tenang, kau bisa keluar. Om, tolong aku, Om. Keluarga Liu sudah tidak ada gunanya, bereskan dengan bersih. Selain itu, suruh orang rumah sakit jiwa merawat Liu Yinyin baik-baik. Bilang saja itu ide Guze. Kamu bilang keluarga Liu sudah hancur? Tak berjejak. Awalnya aku ingin lihat apakah Nona Liu itu bikin ulah. Aku dengar dia ada di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa? Bukankah sebelumnya aku menyuruh keluarga Liu untuk mengirimnya ke luar negeri agar tidak kembali lagi? Masalah ini ada hubungannya dengan Gudonglai. Kirim lebih banyak orang untuk mengikuti nyonya. Akhir-akhir ini tidak begitu damai. Yin, aku sungguh tidak menyangka Guze itu demi seorang Xia Mingxing akan menyerang seluruh keluarga Liu. Guze Xiamingsing, aku akan membalas dendam padamu. Yin, jangan panik dulu, tenanglah. Paman kecil tidak bisa membantumu sekarang. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah membiarkanmu pergi secara diam-diam. Dengar, sembunyilah jauh-jauh. Jangan pernah kembali lagi. Kamu tidak akan bisa melawan Guze dan mereka. Dengar. Yin. Bos perlu kirim beberapa orang untuk Liu Yinyin. Cari seseorang untuk mengikuti Liu Yinyin, lalu manfaatkan kesempatan untuk melenyapkan Guze, dan salahkan pada Liu Yinyin. Kacang kastanya karamel harus dimakan selagi hangat. Lewat jalan pintas saja, malam ini masih bisa makan malam bersama Guze. Menakut-nakuti diri sendiri. Xiamingsing, mengapa tidak bertemu? Betapa besarnya sih kebencianmu itu. Sampai lari jauh-jauh dari luar negeri cuma buat nangkap aku ya? Luar negeri? Hahaha. Aku ini merangkak keluar dari neraka. Memang mirip juga sih.
kamu mengemis dari luar negeri ya? Dasar kau jalang, apa sih bagusnya kamu itu? Guza demi kamu, sampai memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Dan juga menghabisi seluruh keluarga Liu kami. Kamu ini lagi main film ya? Guza jelas-jelas cuma bilang akan mengirimmu ke luar negeri dan tidak akan membiarkanmu kembali lagi kok. Omong kosong! Keluarga Liu hancur, semuanya hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang kamu puas kan? Guza mana sempat-sempatnya mengurus urusanmu itu? Urusan Gu kan setiap hari, banyak sekali urusan yang harus diselesaikan. Aku sampai takut dia terlalu sibuk jadi tidak bisa berdiri lagi. Guza, dia itu bajingan. Dia pantas mati, mampus, mampus, mampus. Benar. Dia memang bajingan, kau bunuh saja dia. Jadi jangan bunuh aku ya. Hachi. Malam-malam gini dia pergi kemana ya? Baru beberapa hari menikah, orangnya sudah hilang. Kau pergi kemana sih? Kau tahu tidak aku merindukanmu? Guza, Shamingxing ada di tanganku sekarang. Liu Yinyin. Datang sendiri ke gudang lama di selatan kota. Kalau kau berani membawa satu orang pun, aku akan menggores wajah Shamingxing. Liu Yinyin, ini tidak ada hubungannya dengan Shamingxing. Masalah keluarga Liu juga sedang kuselidiki. Diam. Jangan bicara omong kosong padaku. Aku sarankan kau cepat datang. Kalau tidak, Kau tunggu saja untuk mengurus jenazah Shaming. Guza akan segera sampai, tunggu saja. Aku akan mengirim kalian berdua ke alam baka bersama-sama. mana bisa semudah itu? Kau meremehkanku? Tidak, bukan begitu. Shamingxing, coba katakan, aku bunuh kau duluan. Lalu saat Guze datang, dia menyadari tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah dia akan lebih menderita? Atau aku biarkan kau mati di hadapannya? Menurutmu, mana yang lebih menyiksanya? Hah? Yin, menurutku ya, kalau aku mati duluan, maka kau tidak punya alat untuk memeras Guze. Coba lihat. Kau menggunakanku untuk memaksanya bunuh diri. Lalu, setelah dia mati, kau baru menghabisiku. Bukankah itu lebih memuaskan? Kau bisa sebaik itu? Apa kau punya niat jahat? Tidak bisa, aku harus membunuhmu duluan. Shamingxing. Cepat juga kau datang. Shamingxing. Aku hampir mati ketakutan. Aku hampir gila. Apa kau bisa segila dia? Ada apa ini? Dia lumpuh karena tusukanku, tidak bisa bangun dalam waktu dekat. Aku punya cara untuk membantumu pulih sekarang, tapi kau tidak boleh bertindak gila lagi. Jika kau mengerti, kedipkan matamu. Tidak ada yang menindas orang seperti kalian, mengurungku di rumah sakit jiwa. Bahkan memusnahkan seluruh keluarga Liu kami, kalian semua adalah binatang. Urusan keluarga Liu tidak ada hubungannya denganku. Selain kau, siapa lagi? Saat aku di rumah sakit jiwa dan diintimidasi, mereka semua bilang, kaulah yang menyuruh mereka menjagaku. Telan kembali kata-katamu. Sudah kubilang bukan ulah kami, tidak mengerti juga. Keluarga Liu kami juga bukan keluarga biasa. Kami bisa menghilang dari ibu kota. Selain keluarga Gu, siapa lagi? Kenapa kau tidak pernah curiga pada orang yang memberitahumu tentang hal ini? Ayahku dan pamanmu adalah sahabat karib. Dia tidak akan. Apakah Gu Donglai bukan anggota keluargaku? Aku memang tidak suka keluarga Liumu itu. Semuanya cuma ingin mencari keuntungan. Semuanya penjinak munafik. Kau pernah menyinggungku, dan aku juga sudah menghukummu. Aku tidak akan menghancurkan keluarga Liu kalian hanya karena masalah sepele ini. Aku akan mengutus orang untuk mengirimmu ke luar negeri dan hidup tanpa nama. Masalah keluarga Liu juga akan kusut tuntas. Pergi sana. Kau masih punya rencana cadangan? Aku tidak mengenal mereka. Apa kau bisa bertahan sendiri? Orang-orangku masih dalam perjalanan, butuh 20 menit untuk tiba. Apa kau sungguh bisa melawan mereka?
Apa yang perlu ditakutkan? Tusuk aku, gunakan trik yang terakhir kali membuatku terpental itu. Cara itu hanya bisa dipakai sebulan sekali. Ada CD-nya juga ya? Jangan sisakan satupun, terutama laki-laki itu. Serang! Coba lihat, Membunuh suamiku sendiri. jurus dewa guruku ini cuma diturunkan ke murid perempuan, bukan laki-laki. Percayalah padaku, satukan hati, jarum cinta penuh kasih. Serang. Satu kiri, satu kanan. Bungkuk, pukul! Jurus ini hebat sekali. Namanya apa? Telapak tangan kayu bakal menggelegar. Kamu menjijikkan. Kita berdua memang diciptakan untuk satu sama lain. Jurus ini namanya pandangan mesra, hati bersatu. Istriku yang terbaik di dunia, Dewi menebarkan bunga. Menjijikkan. Kalian berdua menjijikkan. Ayo pergi, nanti ada yang bereskan. Setelah keributan sebesar ini, kau bilang orangnya masih hidup? Bagaimana dengan Liu Yinyin? Hilang. Seharusnya dia dilindungi oleh Guze. Bagus sekali, bagus sekali. Aku benar-benar membesarkan sekumpulan pecundang. Sembunyikan baik-baik masalah keluarga Liu itu. Tunggu. Tolong undang Xiao Wenshan ke sini. Aku ingin mengundang Besan untuk minum teh. Ayah, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku memutuskan untuk mundur dari manajemen perusahaan Gu. Donglai, ada apa ini? Dulu aku berjanji pada kakak untuk menjaga Syaze. Sekarang, Syaze sudah dewasa. Aku merasa sudah menunaikan janjiku, jadi aku berpikir untuk mundur. Paman, bagaimana perusahaanku bisa tanpamu? Syaze, kakekmu di rumah juga butuh seseorang untuk merawatnya. Kau sekarang juga sudah bisa mandiri, Paman percaya padamu. Aku juga percaya padamu. Lagi pula, setelah ini, kau akan menjadi atasanku. Kau tidak mungkin tidak memberinya hormat, kan? Atau Mingsing yang cerdas. Oh ya, Syaze, Paman masih punya beberapa proyek yang sedang berjalan. Nanti akan kuserahkan padamu. Tapi setidaknya ada beberapa proyek di kota Hai. Orang tuamu dulu meninggal di kota Hai. Aku takut. Donglai, jangan bicara lagi. Tidak apa-apa. Kebetulan bisa menyelidiki kebenaran waktu itu. Proyek Kota Hai, itu yang paling membuatku tertarik. Bagus, Xiaoze sudah dewasa. Dengan begitu, Paman pun jadi lega. Paman, hari ini kau mengajak ayah mertuaku minum teh, ya? Oh ya benar, ini kan sejak Mingsing menikah ke keluarga Gu kita, aku juga belum pernah memberikan hadiah besar. Aku berpikir sebelum pensiun, akan kuberikan beberapa sumber daya kepada besanku. Kalau begitu terima kasih, Paman. Tapi adikku yang bodoh itu dan ayahku yang tidak punya pikiran Bukanlah pilihan terbaik. Jika ingin mencari rekan kerjasama, aku tidak akan memilih mereka. Mereka tidak mampu menghadapi intrik bisnis semacam ini. Mingsing, bagaimanapun, mereka adalah keluargamu. Keluarga Gu kita seharusnya memperlakukan mereka dengan sopan. Tidak bisa tidur ya. Apa kau punya cara agar aku bisa kembali ke perusahaan Xia? Kenapa? Kau suka mencari masalah sendiri, ya? Pamanmu mau pensiun? Itu sama sekali bukan kabar baik.
Dia datang menemui ayahku hari ini. Itu adalah peringatan khusus kepadaku bahwa dia telah mengendalikan perusahaan Xia kita. Lalu, Kau ingin aku pergi menjadi mata-mata? Aku sudah menonton banyak film mata-mata. Satu kata hebat. Sepertinya aku saja yang kurang berusaha. Setiap hari membuatmu tidak ada kerjaan. Aduh, aku tidak ingin mengurusi masalah ayah dan adikku. Tapi perusahaan Xia berbeda. Itu adalah sebuah grup besar. Begitu banyak orang yang menunggu untuk makan dari sana. Jika sebuah proyek gagal, bukankah itu akan menjadi bencana besar? Lagi pula, itu adalah hasil kerja keras ibuku. Aku tidak ingin mengecewakannya. baiklah, aku tidak menyangka istriku memiliki hati untuk menyelamatkan dunia. Besok aku akan memberimu sebuah proyek agar kau mewakili keluargaku untuk berinteraksi dengan keluarga Xia. Benarkah? Tapi kau tidak boleh gegabah, apalagi membahayakan dirimu sendiri. Sekarang urusan penting sudah selesai, saatnya kita bicara tentang hal-hal dewasa. Mana orang-orang Gu Corporation? Sudah jam berapa ini? Kenapa belum sampai juga? Mohon maaf, Presiden Direktur Xia, perwakilan Gu Corporation kami terjebak macet di jalan. Harap bersabar. Lagi pula, masih ada 10 menit sebelum waktu yang dijanjikan. Apa kau tahu hubungan keluarga Xia kami dengan Gu Corporation kalian? Aku ini adik ipar dari tuan muda kalian. Baru pertama kali kerja sama. Berani-beraninya menyuruhku menunggu. Tuan muda, sebaiknya kita tunggu saja. Gu Corporation? Diam. Berani-beraninya kau menyela perkataanku? Menunggu sih boleh saja. Lagi pula kerjasama lebih penting kan? Tapi waktuku ini berharga. Bagaimana kalau kau ganti rugi padaku? Presiden Direktur Xia, tolong jaga sikapmu. Tuan muda, ini tidak pantas. Palingkan kepala kalian semua. Kalau kalian mau nonton, aku bisa siaran langsung di sini. Dasar anjing, siapa yang memberimu nyali untuk berbuat onar di... Xia Mingxing, kau berani memukulku? Oh, dasar tidak tahu malu. Kau telah mencoreng nama baik keluarga Xia. Hei, jangan-jangan main tangan! Saya perwakilan Gushi untuk kerja sama ini. Tidak perlu perkenalan lebih lanjut, kan? Kau. Sebelum rapat ini dimulai, saya harus menyelesaikan satu hal. Kau minta maaf kepada sekretarisku. Jika tidak, Gushi akan mengakhiri kerja sama ini. Xia Mingxing! Berapa lama kau baru menikah ke keluargaku? Kau sudah belagu sekarang. Kau hanyalah orang yang dikirim keluarga Xia untuk congsi dengan keluargaku. Kau pikir kau siapa? Apa kau masih ingin kembali ke keluarga Xia nanti? Takut? Tambahkan 10 poin lagi pada kontrak. Selain itu, biarkan sekretarismu ini menemaniku 2 hari. Masalah ini bisa kuanggap tidak pernah terjadi. Hei! Xia Mingxing, apa yang kau lakukan? Pukuli dia dan suruh Xia Wenshan datang menjemputnya. Lihat bagaimana dia mendidik putranya. Aku Xia Mingxing, kau mengkhianati keluarga Xia. Kau hanyalah barang busuk yang dikirim keluarga Xia untuk congsi dengan keluargaku. Bukankah kau naik jabatan hanya dengan tubuhmu? Tunggu sebentar. Pukuli dia sampai mati, sampai kotorannya keluar. Suruh Xia Wenshan datang dan meminta maaf pada tersebut. Xia Mingxing, kau! Nyonya Gu lalu kerja sama kita kali ini. Sulit sekali mengucapkan 2 kata Presiden Xia. Presiden Xia. Kerjasama antara keluarga Gu dan Xia dengan ketulusan yang luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa dicapai. Saya akan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Dia adikmu, bagaimana bisa kau tegah? Kotorannya sudah keluar, bukankah itu bagus? Agar dia tidak menyemprotkan omong kosong lagi nanti. Kau katakan. Aduh, kakimu. Ayah harus membela aku. Aku tidak bisa dipukul begitu saja. Kenapa mulutmu tidak dipukul sampai miring sekalian? Sudah, adikmu sudah dipukul, jadi lupakan saja masalah ini. Kerjasama kita dengan Gushi adalah poin krusial terpenting bagi keluarga Xia saat ini. Jangan bertindak impulsif. Tidak bisa. Ayah sudah bertahun-tahun malang melintang di dunia bisnis. Jika aku dari keluarga Xia melindunginya seperti ini, bagaimana aku bisa bertahan di kalangan bisnis nanti? Itu hanyalah seorang sekretaris kecil. Kalau begitu, aku juga anak terlantar yang dikirim ke keluarga Gu untuk memberi keberuntungan. Nanti di meja depan, sekretarisku ada di sana. Xia Mingxing, kau gila! Ayah itu siapa? Kau menyuruh ayah minta maaf kepada seorang sekretaris.
Kita tidak butuh kerja sama ini. Kau pikir keluarga Gu hanya punya Guze? Kita sekarang sedang membantu Gudonglai. Gudonglai? Betul. Aku beritahu, jangan berpikir kau bisa tenang hanya karena mengandalkan seorang Guze. Setelah kita berhasil mengambil alih bisnis pelabuhan Haishi Gushi, Diam kau. Aku setuju untuk minta maaf. Ayah. Jika harta keluarga ini diwarisi oleh putra Anda, makam leluhur pun akan habis terjual. Istriku benar-benar cekatan dan tegas. Dalam mengambil keputusan, kita memang ditakdirkan bersama. Kamu sudah tahu semuanya? Siaran langsung. Adegan kamu memukul adikmu itu benar-benar klasik. Saranku potong jadi klip pendek dan putar ulang di kantor. Kamu mengawasiku? Aku mengawasi setiap sudut gusi. Jangan marah, adikmu yang tolol itu tidak punya otak. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Xiaoyu bilang dia sedang membantu Gudonglai sekarang. Itu bisnis yang dia sebutkan sebelumnya di Haishi. Memang agak kotor. Aku sudah menyuruh orang untuk mengikutinya. Guze, aku tahu kamu sangat ingin balas dendam. Tapi... Baiklah, jangan khawatir. Istriku, bagaimana menurutmu meja ini? Cukup panjang dan lebar, sangat megah. Ada apa? I won't stop until you say it, say it, say it, sister, say it, say it, say it. I won't stop until you... Apa yang kamu lakukan? Aku selalu ingin mencobanya di kantor. Bagaimana kalau kamu sementara berperan sebagai sekretarisku? Guzi, kamu benar-benar keterlaluan. Kalau begitu, aku saja yang jadi sekretarisnya. Bos, layanan apa yang kamu butuhkan? Bos! Aku benar-benar buta. Sebaiknya kamu punya urusan penting. Ada, barangnya sudah sampai dari pelabuhan Haishi. Diam! Keluar! Barang apa? Lihat aku. Ada stok baru produk kecantikan. Yang terbaik sudah kusisihkan untukmu. Benarkah? Sungguh. Guze, aku tahu proyek makanan laut itu yang diurus oleh pamanmu. Kau tidak menghentikannya demi menemukan pembunuh orang tuamu. Tapi kau harus berjanji padaku, jangan menyentuh hal yang tidak seharusnya. Aku bersumpah. Sudah waktunya makan malam, kau mau kemana? Aku keluar sebentar untuk urusan penting, nanti kembali untuk makan bersamamu. Tidak bisa, kau harus tetap di rumah malam ini. Aku akan segera kembali. Sayang, ini sudah larut. Tidak bisakah kau tetap di rumah? Sayang, jangan rewel. Ini urusan penting. Kakek dan paman sudah pergi menghadiri jamuan. Hanya kita berdua di rumah. Tidak maukah kau tinggal? Tidak, aku akan segera kembali. Tidak ada yang akan tertunda. Kakak Aze, tidakkah kau ingin melihat piyama baruku? Kakak akan pergi sebentar dan kembali. Malam ini piyama ini akan kubuka. Kau cari masalah ya? Jangan. Apa aku tidak bisa mengatasi dirimu lagi? Bukankah kamu bilang tidak akan menggangguku lagi? Salah sendiri kamu tidak patuh. Renungkan baik-baik di depan papan arwah orang tuamu. Bukannya kamu tidak tahu? Ini jebakan paman kecilmu. Apa hubungannya dengan paman kecilku lagi? Jangan bilang kamu tidak tahu. Proyek Haishi yang disebutkan Zhao Yu ini tidak ada hubungannya dengan transaksi Xiao Yue, kan? Aku tahu kamu ingin menyelidiki masalah orang tuamu, tapi kamu jangan sampai terlibat dengan orang seperti Xiao Yue. Dia itu bukan orang baik-baik. Hidupmu akan hancur selamanya. Wah! Istriku, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku? Sekarang baru kamu tahu untuk menjelaskan? Oh, kamu datang. Datang untuk mencari bosmu membunuh dan merampok ya? Oh, bos, lagi berlutut ya. Kakak ipar, aku sudah lama tidak melanggar hukum. Jangan asal bicara. Barang curiannya saja dibawa ke sini. Apa kamu pikir aku buta?
Ini makanan laut loh. Bos, kamu belum menjelaskan kepada kakak ipar. Hah? Makanan laut. Bos sangat suka makan. Ingin membuat pesta makanan laut besar. Untuk memberimu kejutan. Semua ini baru saja diambil dari pelabuhan Haisi pagi ini. Masih segar dan hidup. Oh. Itu Guza. Bagaimana kalau kamu jelaskan? Masih marah ya? Suamiku, jangan marah dong. Kamu kelihatan cakep banget kalau lagi marah. Menggoda banget. Hai, kalau begitu aku marah sampai mati saja. Aduh, mulutmu yang bersuhu 37 derajat ini, kok bisa mengucapkan kata-kata sedingin itu? Sayang, kalau kamu tidak mau melihatku, setidaknya lihat piyama baruku ini dong. Baiklah, kalau kamu tidak melihatnya, aku pergi, ya. Siapa bilang aku tidak mempan dengan ramuan ini? Kamu memaafkanku? Kalau begitu, akan kubuatkan hidangan laut mewah untukmu sebagai permintaan maafku. Apa aku peduli dengan hidangan laut? Kenapa kamu tidak memecahku? Aduh, aku salah kok. Aku bersumpah. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, aku akan mempercayaimu. Sudahlah, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi kamu seharusnya mempercayaiku. Aku bukan lagi orang yang tidak punya apa-apa. Aku punya kamu di sisiku. Bagaimana mungkin aku mengambil risiko itu? maafkan aku ya. Aku tahu urusan orang tuamu adalah prioritas utamamu. Aku khawatir kamu akan bertindak impulsif demi balas dendam. Omong kosong. Hah? Kamu juga prioritasku. Si Raja Neraka dari ibu kota, kok bisa marah seperti anak anjing? Mana piyama barunya? Biar ku hancurkan. Paman, setelah Xia Mingxing menikah ke keluarga Gu kalian, dia jadi seenaknya sendiri. Dia menyuruh ayahku minta maaf pada sekretaris kecil. Apa dia masih tahu sopan santun pada yang lebih tua? Ayo minum teh dulu, tenangkan pikiran. Lagi pula sekarang Guze yang memimpin keluarga Gu. Istrinya tidak ada yang berani melarang. Bukan begitu, Guze kan belum mewarisi keluarga Gu, tapi dia sudah begitu sombong. Nanti bisa-bisa dia akan mengambil nyawa kami berdua. Guze anak itu memang selalu bertindak semau gua. Dia tidak peduli siapa-siapa. Aku saja mau pensiun, menghindarinya dulu. Sudahlah, tidak bisa dilawan ya, menghindar saja. Bagaimana bisa begitu? Keluarga kita kan... Hei. Duduk. Tuan Gu, jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja terus terang. Saudara Xia, bagaimana kalau kita bergandengan tangan untuk menyingkirkan si brengsek Guze ini? Menurunkan dia? Hah? Dia adalah pewaris yang ditunjuk oleh Tuan Besar Gu menurunkannya. Lagi pula dia juga menantuku. Ishi. Dia turun jabatan, apa keuntungannya bagiku? Guze, sekalipun tidak bisa mewarisi keluarga Gu, Tuan Besar tidak akan mempersulitnya. Asal dia tumbang dan kehilangan kekuasaannya, putri baikmu juga tidak akan berani bertindak semena-mena lagi. Jika aku menjadi kepala keluarga Gu, apa yang akan kau miliki pasti lebih banyak dari sekarang. Aku selalu murah hati pada rekan kerja. Ayah, ini kesempatan, ayah. Aku tidak mau Xia Mingxing terus menginjak-injakku seperti ini. Ayo. Tuan Gu, apa yang harus kami lakukan? Ya kerjasama yang kau dapatkan dengan merendahkan diri dan meminta maaf itu. Bukankah itu justru kesempatannya? Data ini sepertinya ada yang salah ya. Aku akan memeriksanya. Tunggu dulu. Periksa diam-diam saja dan jangan bilang siapa-siapa setelah selesai. Kamu terlalu sensitif.
Aku sangat berhati-hati agar tidak ada yang macam-macam. Jadi kamu sudah lihat belum pembukuan itu? Sudah, modal awal berkurang 50 juta. Tidak perlu berpikir, pasti itu ulah Xiao Yue. Tapi ini terlalu jelas, pasti ada penipuan. Xiao Yue si pecundang itu hanya memikirkan uang dan wanita. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Xiao Wenshan bukan pecundang, aku sudah menambahkan 50 juta. Akhir-akhir ini, lakukan semuanya dengan hati-hati, waspada. Jadi 50 juta itu kita berikan gratis, begitu saja. Itu aset bersama suami istri, kamu tidak boleh memboroskannya begitu saja. Kalau bisa menjerat Gudong Lai, itu sepadan. Tapi akhir-akhir ini, dia diam-diam saja. Anjing licik yang diam-diam pasti sedang merencanakan sesuatu. Presiden Gu, Dewan Direksi keberatan dengan proyek kerja sama dengan Xia Group. Tolong Anda dan Presiden Xia hadir dalam rapat. Guze, proyek kerja sama dengan grup Xia. Sudahkah kamu melihat pembukuannya? Sudah. Nona Xia saya tidak begitu kenal, tapi kamu sebagai pewaris grup Gu tidak mungkin tidak menyadari modal awalnya kurang 50 juta, kan? Saya sudah menambahkan 50 juta ke dalam proyek itu. Para paman, apakah sudah puas? Kamu... Kenapa? Kamu begitu terang-terangan membela adik iparmu? Menyalahgunakan dana proyek? Paman, apa yang kamu katakan? Kenapa saya tidak mengerti? Tuan Xia, kami menemukan bahwa Anda menyalahgunakan dana proyek. Hal ini Anda akui? Saya akui, kakak saya yang menyuruh saya mengambilnya. Dia bilang itu uang jajan untuk saya. Xiao Yue, jangan omong kosong. Kak, ada ipar di sini. Apa yang perlu kamu takutkan? Cuma 50 juta kok. Bukankah kamu juga bilang seluruh proyek itu milik keluarga Xia kita? Para paman, apakah tidak merasa tangan ini terlalu panjang? Ini menyangkut kepentingan grupku, kamu anak muda. Tidak sebanding bahkan setengahnya pun dengan paman kecilmu. Benarkah? Mau lihat apakah kontrak ini ada hubungannya dengan grup Gu? Frunze perusahaan terbatas. Hah? Saya buka perusahaan untuk istri. Biar adik ipar saya bisa foya-foya. Saya beri 50 juta sebagai uang jajan. Paman-paman iri pada saya terlalu kaya. Kamu menyalahgunakan sumber daya perusahaan? Betul, besok saya akan memindahkan istri saya. Kantor terpisah. Kamu... Oh ya. Sampaikan pada paman kecil saya. Kalau dia benar-benar ingin pensiun, tinggal saja di rumah dengan tenang. Merawat bunga, bermain dengan burung. Kalau tidak, keluarga Gu selalu menyambutnya. Hah? Oh ya, adik ipar 50 juta itu memang untuk kalian pakai. Tapi istri saya sepertinya tidak terlalu senang ya. Maksudnya apa? Tapi jangan takut, saya tidak peduli dengan 50 juta saja. Namun saya tetap akan menuntutmu atas penggelapan jabatan. Pulang dan tanyakan baik-baik pada ayahmu. Bagaimana cara kabur paling cepat? Hah? Meskipun kamu tadi memang keren, tapi kamu harus memberitahuku soal kontraknya. Kalau begitu kamu harus berterima kasih banyak pada karyawan Xia yang mendukungmu. Maksudnya apa? Terakhir kali kamu bilang padaku, saat Xiao Yue dan paman kecil saya bersekongkol untuk berbuat jahat. Saya sudah punya firasat. Sebelumnya, kamu juga menghajar Xiao Yue habis-habisan. Mendapat banyak dukungan dari karyawan Xia, jadi saya diam-diam membuat kontrak. Gampang saja. Kamu tidak bilang padaku sebelumnya. Saya suka melihatmu, ekspresi terkejutmu, tatapan matamu penuh niat membunuh, tapi diam-diam memujaku. Lalu kerja sama keluarga Xia dan keluarga Gu? Setelah kamu resmi memimpin keluarga Xia, saya akan membuat kontrak baru dengan keluarga Xia, berbisnis dengan istri saya. Saya terrela rugi besar. Pak Gu, saya sudah melakukan semua yang Anda katakan. Tidak disangka si Guze itu. Dia ternyata punya kartu as. Kalau begitu Anda kembalikan saja 50 juta itu. Toh tidak rugi tidak untung juga kan? Dia tidak mau uang sekarang, dia mau saya masuk penjara. Keponakan saya ini benar-benar kejam ya.
Kakak Xia, putra Anda ini, toh tidak punya masa depan. Dimasukkan untuk direhabilitasi belum tentu hal yang buruk. Orang tua bangka, apa maksudmu? Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau tidak sombong, apa namanya anak muda? Brengsek! Aku... Dengan Chufano, Anda juga terlibat dalam masalah ini. Begitu terungkap. Itu tidak baik untuk Anda, tidak baik untuk Gu Corporation. Anda punya bukti. Kau! Jangan lupa, kakek selalu mementingkan ikatan keluarga dan darah. Jika Anda memfitnah saya seperti ini, hati-hati dia tidak akan mengakui Anda sebagai besan. Dasar kau, orang tua bangka. Kau sudah merencanakannya sejak awal, kan? Entah berhasil atau tidak, kau bisa lolos begitu saja, kan? Kakak Xia... Pulanglah dan mohon pada putri kesayanganmu. Itu lebih baik daripada memaki saya di sini. Keponakan saya itu akhir-akhir ini sangat buas. Direktur Gu Corporation yang terakhir kali diatur sudah ditendang keluar. Kerugian saya tidak lebih kecil dari Anda. Waktu itu saya datang naik kursi roda, kali ini saya bisa duduk di sofa. Perlakuan saya sudah meningkat. Makan buah. Menantu yang baik Xia Wuyue. Dia sudah tahu kesalahannya. 50 juta itu sudah saya kembalikan semuanya. Lihatlah, apakah masalah ini masih bisa dimaafkan? Gu Donglai tidak peduli pada kalian, jadi kalian datang mencari kami berdua. Cepat minta maaf pada kakak iparmu, cepat. Ayah! Baiklah, kita semua keluarga. Aku juga tidak ingin menyusahkan adik ipar. Tapi masalah ini bukan keputusanku. Aku harus mendengarkan istriku. Xia Wenshan, menurutmu Xia Wuyue punya kemampuan untuk mewarisi Xia Group? Dia putraku satu-satunya. Baik-baik, aku tidak setuju dengan ini. Xia Mingxing, jangan bersikap kurang ajar. Mingxing, ayah mohon padamu, kamu tidak ingin ibumu? Kamu tidak pantas menyebut nama ibuku. Ketika dia masih hidup, kau meremehkannya, menghinanya. Tidak mengizinkannya mendidik Xia Wuyue. Sampah yang kau besarkan sendiri. Tanggunglah sendiri. Putra, bukankah kau selalu ingin mencari pengemudi yang mengantar ayahmu waktu itu? Aku tahu dia di mana. Katakan. Aku harus memastikan anakku selamat. Xia Wenshan, kau tahu mengapa orang-orang di Jingxi memanggilku si iblis hidup sebelum aku menikahi Xia Mingxing? Itu karena jika ada sesuatu yang berhubungan dengan orang tuaku, aku akan melakukan segala cara. Tapi aku seorang ayah. Aku harus melindungi anakku. Aku janji padamu. Sebagai menantu, aku harus melakukan sesuatu untuk mertuaku, kan? Baiklah. Aku bisa tidak menuntut Xia Wuyue, tapi kau harus membawanya keluar dari keluarga Xia, keluar dari Jingxi. Aku jamin kalian berdua akan hidup berkecukupan selama sisa hidup kalian. Omong kosong macam apa ini? Baiklah. Aku setuju, ayah. Kau bisa bicara sekarang, kan? Penjara Haishi. Gu Donglai pernah memintaku mengantarkan beberapa barang kepada orang-orang di penjara Haishi. Kecelakaan mobil orang tuamu saat itu sangat menggemparkan. Surat perintah penangkapan untuk sopir itu, aku pernah melihat fotonya. Pantas saja aku tidak menemukannya meski sudah mencari ke seluruh Haishi dan Jingxi. Ternyata dia di penjara. Paman. Paman, kebetulan aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan serius denganmu. Kenapa? Ada apa yang ingin kau bicarakan denganku? Paman, aku punya kabar baik yang pasti akan membuatmu senang. Pengemudi yang menabrak ayahku tahun itu sudah ditemukan. Coba tebak, di mana dia bersembunyi? Di penjara kota Hai. Menurutmu, bagaimana dia bisa begitu pintar? Paman, kau pasti sangat senang, kan? Kematian orang tuaku akan segera terungkap sepenuhnya. Tentu saja aku senang. Aku percaya, roh orang tuamu di surga pasti juga akan merasa bangga padamu. Kalau begitu, Paman harus melihat dengan baik
Bagaimana aku akan membalas dendam? Kalian berdua, paman dan keponakan sedang membicarakan rahasia apa? Tidak ada apa-apa, hanya mengobrol santai. Ya. Aku hanya meminta saran paman tentang bagaimana menghadapi orang yang menikam dari belakang. Ada apa? Tidak ada apa-apa, kakek. Semuanya baik-baik saja. Paman, pergilah ke ruang kerjaku sebentar, tolong ambilkan aku kaca pembesar. Baik. Xiaoze, kau sebentar lagi akan mewarisi Gu Corporation. Selama bertahun-tahun ini, kau dan pamanmu saling bersaing. Sebenarnya kakek tahu semuanya. Bagaimanapun juga, kalian selalu menjadi satu keluarga. Setelah aku tiada nanti, dia akan menjadi satu-satunya kerabatmu. Kakek, aku... Kekuasaan itu penuh godaan. Jadi aku sangat mengerti pamanmu yang ingin memperjuangkan hak waris. Aku tidak punya permintaan lain. Kuharap setelah kau memimpin Gu Corporation, kau bisa memperlakukan pamanmu dengan baik. Bisakah kau menjanjikannya pada kakek? Kakek, aku tidak ingin membohongimu. Aku tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Kakek memintamu memperlakukan Gu Donglai dengan baik. Apa yang kamu katakan? Hanya berharap setelah kamu mengambil alih grupku, perlakukan pamanmu dengan baik. Bisakah kamu memenuhi permintaan kakek? Kakek, aku tidak ingin membohongimu. Aku tidak bisa memperlakukannya dengan baik. Kakek pergi dengan ekspresi sangat kecewa. Tapi kakek punya hak untuk tahu kebenarannya. Kakek telah mendambakan kebahagiaan keluarga seumur hidupnya, tapi pada akhirnya yang ada hanya saling melukai. Itu terlalu kejam baginya. Guze, putra sulung kakek, ayahmu meninggal secara tidak wajar. Dia punya hak untuk tahu kebenarannya. Guze, cepat atau lambat kamu akan bertindak melawan Gu Donglai. Bukankah itu saling melukai? Aku tahu kamu bukan orang yang ragu-ragu. Kakek! Kakek! Itu diracuni. Hanya bisa sementara menekan racunnya. Bisakah kau tentukan racun apa itu? Pembakar dupa ini bermasalah. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Ada yang salah dengan dupa itu. Seseorang mencampurkan racun ke dalamnya. Pembakaran pada suhu tinggi akan menyebabkan racun. Gu Donglai tadinya aku menyembunyikannya dari kakek. Tidak kusangka dia menyerang kakek lebih dulu. Aku akan panggil dokter. Aduh, dokter biasa tidak bisa menyembuhkan racun ini. Kakek. Tenangkan kakek dulu. Aku akan menghubungi guruku. Guze, kakek akan baik-baik saja. Kau harus tetap semangat. Masalah ini tidak boleh diumumkan. Gu Donglai menyimpan niat jahat. Jika dia tahu kakek masih hidup, dia pasti tidak akan tinggal diam. Aku harus kembali ke klinik medis sebentar. Guruku berkelana kemana-mana, aku tidak bisa menemukannya. Aku harus kembali untuk mencoba keberuntunganku. Aku yang pergi. Kau tetap di sini. Kondisi kakek sekarang tidak stabil. Kau bisa merawatnya jika tetap di sini. Lagi pula, sekarang di luar banyak mata-mata Gu Donglai. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Guze, aku...
Aku akan segera kembali dan pasti akan membawa penawarnya. Jangan pasang flag seperti itu. Aku akan menunggumu. Semuanya salah. Di buku jelas-jelas tertulis menusuk 2 titik akupuntur ini, dan kedua titik akupuntur ini jelas-jelas adalah titik kematian. Kakak ipar. Gudong Lai hendak menerobos masuk kamar pasien. Kami sudah membawanya keluar. Ayo kita lihat. Apa yang kalian lakukan? Kenapa? Kakek sedang tidak sehat. Saya sebagai anaknya ingin menjenguknya sebentar. Apa kalian masih akan melarangnya? Kondisi kakek baik-baik saja. Dia hanya sedang beristirahat. Beristirahat? Kalau begitu, kenapa tidak boleh ada yang menemuinya? Guza bilang, tidak boleh ada yang menemui siapapun. Guza bilang, kamu yakin? Ada apa? Apa dia mengirimimu pesan dari neraka? Apa maksudmu? Kamu tidak membaca berita? Aku sudah menduga wanita ini tiba-tiba menjadi janda. Bagaimana dia masih bisa setenang itu? Berita bilang ini hanya dugaan, dan aku belum menerima informasi terkait. Paman tidak perlu khawatir. Benar-benar kepala batu ya. Coba tebak, kenapa aku begitu yakin itu keponakan baikku? Karena akulah yang menyuruh orang melakukannya. Sudahlah, biarkan aku masuk dan bertemu kakek. Bagaimanapun, keluargaku ini sebentar lagi akan berganti pemilik. Paman sebaiknya pulang saja. Kau ingin bertemu kakek, tidak lain hanya untuk mendapatkan stempel. Lalu berhasil menduduki posisi tinggi di rapat warisan. Ya, benar, aku tidak akan pura-pura lagi. Memang itu yang aku pikirkan. Tapi stempelnya sekarang ada padaku. Kalau paman nekat menerobos hari ini, seumur hidup tidak akan mendapatkannya. Baik, kalau begitu hari ini aku akan pulang dulu. Tapi aku ingin menasihatimu, menantu keponakanku yang baik. Menunda seberapa lama pun tidak ada gunanya. Semuanya sudah menjadi ketetapan. Hah? Kakak ipar. Cepat siapkan mobil ke tol kota selatan. Hah? Turun. Guza, kau bilang kau akan kembali. Tidak mungkin, Guza, kau ada di mana? Guza, kau tidak akan meninggalkanku. Keluarlah. Guza! Kakak ipar. Istri keponakanku, tabahkan hatimu. Kau tidak diterima di sini. Pergi sekarang. Kenapa bicara seakan kita orang asing? Bagaimanapun kita keluarga. Keponakan kembarku sudah tiada. Bagaimana mungkin aku sebagai paman tidak datang melihat? Sekarang kau sudah melihatnya. Apa kau bisa pergi sekarang? Wah, sikapnya sangat keras, Xiaomingsing. Guza sudah tiada dan kakek juga masih koma. Siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu padaku? Kau akan menerima balasannya. Balasan? Balasan? Aku Gudong Lai membunuh kakak dan ipar bahkan keponakanku sendiri. Kenapa balasannya belum datang juga? Orang yang kuat tidak pernah takut akan balasan. Xiaomingsing, sekarang serahkan stempel kakek padaku.
saya masih bisa memperlakukan Anda sebagai janda yang berdedikasi pada keluarga. Jangan harap. Xia Mingxing, menurutmu, bisakah kau masih menjaga kamar kakek sekarang? Gudong Lai. Beraninya kau melukai ayah. Siapapun yang menghalangi akan mati. Ayo, hancurkan aula duka keponakan kembarku. Bawa istri keponakanku ini. Aku akan melayaninya dengan baik. Jangan mendekat. Gudong Lai, jika kau mencari stempelmu, carilah di neraka. Kenapa kamu baru datang? Kamu tidak mati? Aku belum mati. Kau pasti kecewa sekali ya? Kalian semua bersekongkol menjebakku. Guzo. Tenang saja. Aku tidak semudah itu mati. Orang-orang, tangkap bajingan tua yang tidak berbakti, tidak setia, dan tidak bermoral ini. Aku akan membalas dendam darah kepadanya. Guze, jangan lupa kakekmu masih ada di tanganku. Kau berani menyentuhku? Anak durhaka, kau benar-benar membuat... Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini? Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Guruku adalah tabib dewa. Sudah lama sekali dia sudah menyembuhkan racun kakek. Gudong Lai, bertahun-tahun ini aku tahu kamu punya ambisi terhadap Gu Corporation. Mendukung Aze untuk naik posisi, aku juga merasa aku sudah mengecewakanmu. Tapi aku sama sekali tidak menyangka di depanku kamu bersandiwara. Ternyata di belakangku, kamu membunuh kakak ipar dan pada akhirnya kamu ingin membunuh ayahmu sendiri. Ayah, bukan begitu, ayah. Dengarkan penjelasanku. Aku hanya tidak ingin mengecewakanmu, aku hanya ingin kamu melihat keberadaanku. Dari kecil sampai besar, di matamu hanya ada kakak sulung, kamu tidak pernah melihat usahaku. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, di mana aku kalah dari kakak sulung? Kakak sulungmu tidak pernah berebut hak waris denganmu. Dia hanya merasa ambisimu terlalu besar. Setelah Gu Corporation diserahkan kepadamu, dia tidak tahu akan jadi seperti apa nanti. Tepat sebelum kamu membunuhnya, dia masih bilang padaku, jika kamu ingin mengambil alih Gu Corporation, dia bersedia membantumu. Dan kamu malah berbalik dan membunuhnya. Bahkan juga mengulurkan tangan jahatmu kepada satu-satunya putranya. Pemenang jadi raja, pecundang jadi tawanan, Guze, aku mengaku kalah. Kamu sekarang bisa membayar utang darahmu, membalaskan dendam ayahmu dengan tanganmu sendiri. Bukti pembunuhan orang tuaku sudah kutemukan, saksi hidup juga sudah kutemukan. Tapi aku tidak akan mengambil nyawamu, aku ingin kamu di sisa hidupmu yang gagal ini. Hidup lebih buruk dari kematian. Akhirnya selesai juga. Baby, I'm falling head over heels. Sayang, kamu sudah bangun. You know just how I feel. I wish I was Aku ini kenapa? you by my Sayang, Kamu suka anak laki-laki atau perempuan? things. Maksudmu aku hamil? istriku, kamu hebat. Aduh, berarti aku dalam 2 hari ini merasakan suka dan duka yang besar. Kalau begitu anak ini? Tenang saja, guru sudah datang, sudah ditusuk jarum. Janinnya sudah aman. Anak ini, sama seperti ayahnya, sangat kuat. Ah, baiklah. Oh iya. Guru mana? Guru sudah pergi. Guru bilang padaku, dia ingin aku memberitahumu, lahirlah yang pintar sedikit. Nanti dia akan mewarisi ilmunya. Mewarisi lagi tidak-tidak. Anakku bahkan belum lahir, sudah diberi tekanan. Aku sih maunya punya tim sepak bola, nanti mau itu mewarisi klinik atau usaha keluargaku, pasti ada yang cocok. Hah? Aku cuma mau punya 1. Kalau punya anak sebanyak itu, nanti malah berebut harta warisan. Sampai mati-matian. Keluarga gue memang punya gen seperti itu. 찬바람이 또 불어오는 날이면
Apa ini? Impian pertamamu. Sebuah toko kelontong, 2 lantai, di pusat kota. Itu bukan toko kelontong ya. Itu supermarket. Namanya tetap toko kelontong, hanya menjual makanan. Dan hanya terbuka untuk bosnya. Guza, kenapa kamu baik sekali? Guza, kamu menindih bayinya. Bangun. Guza, aku akan menusukmu. Bukankah aku sudah bilang jangan menusukku lagi?